Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita semuanya bisa melaksanakan taklim ya. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin, dan juga mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buya, sebaiknya bagaimana hubungan antara pemerintah dan ulama? Ini Ikhwan yang nanya. Buya, sebaiknya bagaimana hubungan antara pemerintah dan ulama? Baik. Pemirsa, hadirin rahimakumullah. Sebetulnya pertanyaan ini tidak usah ada. Mengapa pertanyaan ini tidak usah ada? Karena sebaiknya, dan memang ini dicontohkan oleh para nabi, umaro itu atau pemerintah itu sekaligus ulama. Kita ambil contoh saja. Ya. Seperti Nabi Daud alaihissalam. Itu kan raja dan juga seorang nabi. Nabi Sulaiman juga sama. Kita ambil yang terakhir saja, baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu seorang khalifah sekaligus seorang nabi. Ya. Beliau itu sebagai kepala pemerintahan baginda Rasul itu, dan beliau juga seorang nabi. Begitupun pada zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar juga, beliau seorang khalifah dan seorang sahabat pilihan. Itu di atas derajat ulama sahabat itu. Sahabat pilihan itu. Umar, Utsman, Ali ya. Buya, sebaiknya bagaimana hubungan antara pemerintah dan ulama? Mengapa tidak usah terjadi pertanyaan ini? Begitu keadaannya yang sudah Buya sampaikan. Namun pada kenyataannya sekarang ini yang kita alami zaman sekarang, santri dan juga pemirsa, sahabat, juga para alumni muslimin muslimat, pada kenyataannya memang terjadi pemisahan antara umaro dan ulama. Kelihatan nggak pemisahannya? Kelihatan, terpisah begitu. Ada pemerintah atau umaro itu artinya yang memerintah, dan ada ulama. Kelihatan nggak? Kelihatan sekali. Kelihatannya bagaimana? Ternyata memang para umaro itu yang memegang pemerintahan
tidak menguasai ilmu agama. Banyak para umaro bahkan, maaf ya, mungkin dia tidak sholat, padahal muslim. Itu jelas umaro yang tidak ulama. Dan juga sebaliknya, meskipun sedikit, ada ulama yang tidak paham pemerintahan. Ini sangat disesalkan. Sebaiknya para ulama itu memahami pemerintahan. Sebaiknya. Jadi pertanyaan dari santri Buya, ikhwan ini, Buya sebaiknya bagaimana hubungan antara pemerintah dan ulama? Ya, bisa muncul pertanyaan itu ya Pak Hari, Ayandi, sama juga santri. Bisa muncul pertanyaan itu. Karena memang kenyataannya sekarang ini umaro dan ulama itu beda gitu ya, beda, aneh gitu. Terus begini juga, ikhwan yang bertanya nih, atau ahwat juga yang mendengarkan, semua alumni juga, para wargi muslim muslimat, ada apa namanya itu ya, ada semacam penyempitan itu makna ulama. Dulu di zaman baginda Rasul, termasuk Khulafaur Rasyidin dan juga pada zaman tabi'in, tabi'in, makna ulama itu Rizki, kan saya Rizki. Makna ulama itu yang menguasai seluruh ilmu lah, yang penting begitu. Ulama itu. Tapi makin ke sini, aneh tapi nyata, bahwa kata ulama itu lebih cenderung ke penyempitan. Jadi orang-orang yang bisa menafsirkan Quran, kemudian juga paham hadis, faraid misalkan bab waris, yang memahami ya penafsiran Quran, lebih ke sana ulama itu. Sedangkan orang-orang yang berpengetahuan matematika, fisika, kimia, itu bukan ulama. Sekarang ini disebutnya adalah ilmuwan. Betul nggak? Iya. Padahal itu salah. Kita tidak boleh meneruskan istilah-istilah yang salah. Kalau kita perhatikan dulu para ulama, ambil sajalah Al-Khawarizmi. Siapa beliau? Kan ahli matematik, bahkan yang menemukan angka 0. Di satu sisi, di sisi lain beliau ahli tafsir, ahli hadis, seorang hafiz, tapi paham ilmu-ilmu yang sifatnya eksakta, misalkan ya matematik. Kita lihat Al-Farabi itu ahli fisika, beliau paham juga tentang hadis Quran. Al-Khimi penemu ilmu kimia, Ibnu Sina penemu ilmu biologi, Al-Kindi penemu ilmu astronomi. Beliau paham itu Al-Quran, hadis, dan hafiz. Tetapi kenapa makin ke sini kita membedakan antara ulama dan ilmuwan? Ya, Buya berpikir ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sifatnya alamiah. Alamiah itu ya memang melihat mungkin makin corak-coraknya ilmu-ilmu gitu ya, makin bercorak-corak ilmu fisikanya, ilmu kimianya gitu. Gak apa-apa kalau ilmiah. Tapi yang Buya khawatirkan itu ada semacam mafia yang benci kepada adinul Islam, sehingga dipisahkan antara istilah ilmuwan dan ulama. Sebagaimana ada yang terjadi di zaman sekarang yang sangat menyakitkan tentang sekuler, ilmiah bahasa Arabnya itu. Apa Buya itu sekuler itu? Memang ada mafianya di belakang itu.
yang menjadikan bahwa seolah-olah negara itu khusus untuk para umaro dan agama itu tidak boleh ikut serta dalam kenegaraan, dipisahkan. Itu katanya untuk para ulama. Itu ada mafianya sehingga dibedakan. Akhirnya kebanyakan orang tidak mempelajari lebih jauh sehingga menerima saja kondisi ini, seolah-olah negara itu tidak boleh dicampuri dengan agama, padahal agama itu adalah kepentingan berbagai masalah dari yang sangat kecil sampai bahkan ke negara. Itu dulu itu yang Buya sampaikan. Berkenaan dengan Buya sebaiknya bagaimana hubungan antara pemerintah dan ulama. Sudahlah, gini. Kita jangan mengatakan nasi sudah jadi bubur untuk ini. Bahwa ulama dan ilmuwan dipisahkan, istilahnya bahwa umaro dan ulama perannya itu dipisahkan. Jangan mengatakan nasi sudah jadi bubur, seolah-olah tidak bisa di rumah. Masih bisa. Kita selaku generasi sekarang yang hidup di akhir zaman baginda Rasul, kita punya tugas ke depannya supaya gimana ulama itu sekaligus ilmuwan. Buya sudah ngasih contoh dikit-dikit. Buya insya Allah mudah-mudahan paham hadis tafsir. Dan Buya sedang menyusun tafsir Al-Mujahid namanya. Tapi Buya paham ilmu kimia. Buya paham ilmu fisika. Bahkan Buya sarjana matematika. Sepertinya agak jarang. Maaf yang seperti Buya ini. Buya insya Allah paham tentang ilmu ekonomi syariah. Bahkan Buya konsultan di salah satu bank nasional di negeri kita. Sekarang ini kebanyakan yang jadi ahli agama itu khusus agama, ditanya matematik tidak bisa. Buya seorang doktor di bidang finance, keuangan. Magister manajemen di bidang marketing, pemasaran. Adapun tentang tafsir dan sebagainya, itu pemahaman agama itu sudah Buya timba di pesantren. Sepertinya Buya ini bisa menjadi contoh kecil bahwa ilmu yang kita pahami itu bukan hanya fokus tentang bab sholat, bab toharoh, bab faraid. Sehingga Buya pada saat menyelesaikan ilmu faraid begitu ringan karena Buya sarjana matematik. Hitung-hitungannya itu ringan gitu. Tetapi tidak sedikit orang ingin mempelajari ilmu faraid tidak mungkin karena pemahaman matematikanya dasarnya juga tidak paham. Nah ini artinya bahwa untuk ke depan dari sekarang sampai seterusnya, ke depan nih teteh nih calon ibu dan anak laki-laki calon bapak, anak kita itu dikasih pengetahuan yang kafah, yang sempurna. Jangan disuruh membenci ilmu-ilmu matematik, fisika. Bahkan tidak sedikit orang tua mengatakan jangan belajar bahasa Inggris. Nah, itu bahasa kafir. Bahasa orang kafir. Waduh, itu sangat salah. Bahasa itu kepunyaan Allah. Tidak bisa mengklaim satu etnis, satu bangsa. Itu bahasa di keluar bahasa negaranya. Dari Allah bahasa itu. Sehingga tidak sedikit orang tidak belajar bahasa Inggris karena itu dianggap katanya adalah bahasa orang kafir. Salah besar itu. Bagaimana kita bisa berdakwah kepada non-muslim yang berbahasa Inggris yang banyak di Eropa dan di Amerika, sementara kita tidak bisa, Pak, tidak pasti berbahasa Inggris. Jadi Buya ini bisa dikatakan contoh sangat kecil lah. Auzubillah summa auzubillah. Kalau Buya takabur, sabda Rasul, orang yang takabur dalam dirinya meskipun satu zarah dia tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Buya tidak mau itu. Cuma Buya menyampaikan semacam kenyataan bahwa Buya ini adalah sarjana matematik S1, S2-nya adalah marketing, dan S3 doktornya itu adalah finance, tentang keuangan. Di satu sisi, di sisi lain Buya sebagai penafsir Al-Quran dan sekarang sedang menyusun tafsir. Kemudian juga seorang hafid yang hafal Al-Quran, alhamdulillah. Kemudian juga tentang hadisnya Buya membaca Kutubut Tis'ah yang 9 kitab itu, yang sangat tebal dan di Indonesia belum ada. Buya beli di Saudi Arabia. Dan ternyata bisa itu. Kalau kita punya kemampuan
Dan kita yakin bahwa akal yang alokasikan ke kita ini harus difungsikan. Dan kita paham kan otak kita itu bagikan lembaran-lembaran kertas. Yang makin banyak digunakan makin tipis, makin kuat. Sebaliknya kalau tidak digunakan itu tebal-tebal begitu saja menyatum-nyatumnya. Nah, jangan mengatakan nasi sudah menjadi bubur, sekarang ini ulama memang dipisahkan dengan ilmuwan. Jangan. Kembalikan semuanya kepada istilah ulama, jangan ilmuwan. Ambil pokoknya saja dari bahasa Arab. Orang mau mengatakan ilmuwan boleh, tapi istilah ulama itu harus lebih prime, sehingga dia bisa menyelesaikan berbagai masalah sosial misalkan. Seorang ulama itu harus paham gimana di negara kita ini ada kemacetan yang tidak selesai-selesai. Kemacetan sekarang makin menjadi masalah negara. Berapa triliun tiap tahun negara rugi. Di Jakarta tuh macetnya bukan main. Bahkan menurut Pak ahli lalu lintas, 7 tahun ke depan kalau tidak ada solusi, mobil Jakarta itu sudah tidak bisa bergerak lagi. Jalan tidak diperluas, mobil dibikin terus, dan orang membeli mobil. Sampai stagnan deh. Bagaimana itu terjadi? Itu ulama itu harus paham. Bagaimana sekarang masalah banjir di mana-mana yang tidak pernah selesai? Masalah kekeringan. Sehingga orang kalau ada hujan itu sangat takut banjir, padahal hujan itu adalah rahmat. Tidak sedikit orang sekarang pas musim hujan, jangan hujan, padahal orang perlu hujan di satu sisi. Nah, ulama itu kita-kita ini ya, yang menghambakan diri kepada Allah, yang rajin kita berjamaah, harus punya solusi. Jangan mengatakan, itu urusan ahlinya. Kita harus ahli dalam itu. Nah, maka dalam hal ini, jangan pernah kita mengatakan, nasi sudah menjadi bubur. Apakah perbedaan ulama dan ilmuwan dipisahkan, kita satukan ulama? Atau istilah umaro dan ulama? Sehingga muncul pertanyaan dari Ikhwan ini, Buya sebaiknya bagaimana hubungan antara pemerintah dan ulama? Itu menjadi hal semacam simpanan ilmu dulu, simpan. Tapi Buya punya kewajiban menjawab ini tetap saja. Untuk kondisi sekarang ini memang umaro dan ulama itu terpisah dan kita harus tugas ke depan untuk menyatukan. Udah. Ikhwan rahimakumullah yang bertanya dan para santri ada juga ini Pak alumni ulul albab. Madaramang. Sudah kangen nih badai Ramadan ya Bu ya. Nyung diapunten lahir batin kasadena alumni kakirangan kelepatan Bu ya. Ka Ibu Ramana alumni muslimin muslimat dimanapun ayana. Para santri rahimakumullah hadirin, dalam suatu komunikasi ada 3 paling tidak. Kita mengenal istilah mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Ya kita mengenalnya dalam ilmu biologi itu. Tapi Buya larapkan ke komunikasi hubungan antara umaro dan ulama. Ada mutualisme, artinya antara umaro dan ulama itu saling menguntungkan, mutualisme. Ada komensalisme, yang satu untung tetapi yang satu tidak dirugikan. Atau dalam pengertian yang satu tidak dirugikan, ulama tidak dirugikan, tapi umaro juga tidak dirugikan, ada untung dan sebagainya. Bisa ulama yang untung, umaro yang tidak dirugikan, atau umaro yang untung, ulama tidak dirugikan. Itu komensalisme. Ada lagi yang disebut dengan parasitisme, adalah hubungan di mana ada yang untung dan ada yang dirugikan. Nah, kalau kita berbicara tentang komunikasi sekarang ini, Buya melihatnya bukan di Indonesia saja. Buya lebih senang Buya berbicara Pakistan. Buya kenal betul tuh sejarah Ziaul Haq. Penguasa Pakistan saat itu. Buya sangat mahasiswa. Buya pelajari itu. Kemudian juga di beberapa negara muslim, termasuk Indonesia. Ternyata ya, hubungan yang ditanyakan oleh antara umaro dan ulama ini ternyata ya
Sekarang ini parasitisme. Kita harus sedih. Parasitismenya gimana Buya? Ulama selalu dirugikan dan umaro selalu diuntungkan. Yuk kita pelajari lebih jauh ya. Buya akan ambil contoh-contoh lah. Kalau tidak percaya ke Buya. Kenapa Buya bisa begitu? Ya kita tahu dong, umaro itu kan punya perangkat. Punya undang-undang yang mereka bikin menjadi kekuatan. Yang kebanyakan tidak dikonfirmasi, tidak didiskusikan, tidak ada amruhum syura bainahum dengan para ulama. Bikin, karena punya perangkat lah. Baik perangkat keras ataupun perangkat lunak. Apa Buya perangkat keras pemerintah umaro? Ya senjata dong. Punya senjata pemerintah itu. Umaro kan tidak punya senjata, paling juga tasbih ulama mamarnya. Pemerintah itu punya senjata, tank wajahnya, mobil perangnya, wah. Termasuk perangkat-perangkat keras pendukungnya apa? TNI, polisi. Bu yang nanya, ulama punya nggak dukungan TNI dan polisi? Nggak ada. Ulama punya siapa yang dukung? Ya punya santri dong. Jaga ulama, jaga Buya, santri doa. Apakah santri Buya yang jaga Buya siap dengan senjata lengkap? Tidak bawa apa-apa, paling bawa tongkat yang nyangken gogog. Posisi ulama itu lemah sekarang. Apa Buya perangkat lunaknya? Yaitu aturan-aturan yang bisa menjadikan umaro itu seluasa mungkin. Bahkan menekan para ulama. Para santri rahimakumullah, alumni, hadirin juga seluruh pendengar. Rando, wudu Rando tanah pitamas, saya engal. Udah begini ya santri. Kita mulai dari ulama. Apa sabda Rasul? Innal ulama'a warasatul anbiya. Pakai inna. Sesungguhnya para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Apa maknanya pewaris? Ya yang diwarisi oleh baginda Rasul. Ilmunya, meskipun tidak mungkin seluruh ilmu nabi itu turun ke ulama, enggak. Apalagi Buya, akhlakul karimahnya, sifat amanahnya, fatonahnya, tabliknya, sidiknya itu ya, sampai ke ulama. Sehingga maaf, tidak mungkin ulama korupsi, tidak mungkin ulama merugikan negara, nggak mungkin. Karena paham nanti ada alam akhirat, alam pembalasan. Maliki yaumidin yang dirajai oleh Allah langsung nanti pada hari pembalasan. Terus begini lagi dalam Al-Quran bahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya tiada lain, pakai makna. Tiada lain bahwasanya ulama itu yang paling takut kepada Allah. Hamba yang paling takut kepada Allah. Jadi ulama itu takut apa Buya? Takut pulang kepada Allah tidak bawa bekal yang banyak. Takut mengerjakan larangannya. Takut meninggalkan perintahnya. Ulama itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Apalagi Buya? Aduh sangat takut kalau tidak dakwah. Takut kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar. Ulama itu dasar-dasarnya itu. Apalagi Buya?
Ulama paham betul tentang hadis sebagian Rasul. Man ro'a munkaron. Man ro'a minkum, punten. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biadi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika ad'aful iman. Paham betul tuh ulama. Kalau lihat kemunkaran harus dirubah dengan tangan, nggak bisa dengan ucapan, nggak bisa dengan hati, meskipun hati Islam. Ulama. Dan ulama paham betul sebagaimana tertera di dalam surat Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila. Surah Allah. Saha nu langkung sae ucapanana tibatan para ulama nu ngajak kana jalan Allah. Siapa sih yang lebih baik? Allah berfirman, yang lebih baik dari orang yang mengajak kepada jalan Allah. Itu ulama paham betul, sehingga para ulama itu yang selalu watawasau bil haqi, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Nah, kita lanjut. Kenapa Buya? Buya tadi mengatakan parasitisme. Coba ya, santri kalau nggak sependapat bisa ngacung tangannya. Dengarkan Buya nih. Termasuk para alumni ataupun pemirsa yang tidak sependapat dengan Buya bisa nulis tuh di bawah. Sampaikan pertanyaan ke Buya, nanti admin akan mengakomodir dan Buya akan menjawab. Mengapa Buya mengatakan komunikasi antara Buya sebaiknya bagaimana hubungan? Kenapa hubungan Umaro dan ulama Buya masukkan kepada parasitisme? Ternyata santri, punten ya, maaf ya, yang tidak tersindir ya jangan marah. Pemerintah teteh muslimin sering berburuk sangka kepada para ulama, sering berburuk sangka, menyangka yang bukan-bukan. Oh, para ulama mah benci ke pemerintah. Tuh. Sering itu. Oh, para ulama mah membangkang ke pemerintah. Oh, para ulama itu tidak taat kepada pemerintah. Bahkan ada kata-kata yang sangat menyakitkan bagi Buya dan kawan-kawan. Oh, para ulama itu bermaksud menggulingkan pemerintah. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah summa nauzubillah. Masa iya sih para ulama mau menggulingkan pemerintah? Mau kudeta, macam-macam. Yang namanya kudeta merebut kekuasaan santri jangan terjadilah. Karena itu nanti akan menimbulkan dendam yang berkepanjangan. Segala sesuatu harus ada wa amruhum syura bainahum. Islam itu punya musyawarah. Sampai-sampai santri, coba. Santri kan suka dengar berita, ya, melihat kenyataan. Sampai pemerintah itu ngintip. Ngintip apa Bu ya? Ngintip aktivitas ulama. Ada intel mengikuti para ulama. Gak enak ya kita dikuntit-kuntit oleh intel, diintip-intip seolah-olah kita ini orang yang tidak baik. Bahkan ada yang ditangkap ulama itu oleh Umaro. Ada juga yang dipenjarakan ulama oleh Umaro. Ini sangat menyakitkan. Ini para Umaro harus paham bahwa para ulama itu punya konsep kulil haqqa walau kana murrun. Kulil haqqa walau kana murrun. Ucapkan yang baik, yang benar walau kana murrun, meskipun itu pahit. Masalahnya para ulama itu paham betul, kita bertanggung jawab bukan kepada pemerintah, bukan kepada manusia, bukan kepada Umaro. Tapi seorang ulama itu paham betul harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya, aktivitasnya, hidupnya, nyawanya hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Para ulama itu tidak takut
oleh siapapun. Illallah, hanya takut oleh Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 18. Walam yakhsha illallah. Nah, sehingga mengapa Buya mengatakan hubungan antara umaro dan ulama itu menjadi parasitisme? Karena memang kenyataannya begitu. Hadirin rahimakumullah, santri terutama yang dengan Buya sama-sama live di sini. Karakter manusia berbeda-beda berdasarkan genitas atau penotipnya. Apalagi kita berbicara tentang etnis ya, dan itu harus dipahami oleh siapapun. Jadi pembawaan, cara menyampaikan dalil dari para ulama itu tidak bisa disamakan. Mungkin Buya dari orang Sunda bisa dengan lemah lembut lah menyampaikan Quran hadis. Tapi dari orang-orang Medan yang Muslim, misalkan Batak Muslim, atau dari daerah-daerah timur sana, nggak bisa lemah lembut seperti Buya. Keras ucapannya, lantang, tapi hatinya lembut. Sudah saatnya kita ulama itu berhusnuzon kepada umaro. Para ulama juga membimbing para umaro, tidak berburuk sangka kepada para ulama. Kira-kira kalian mendambakan tidak suasana umaro dan ulama damai? Ya jangan. Umaro punya kekuatan, ulama juga punya kekuatan, punya jamaah. Negeri ini akan damai dimanapun negara itu akan damai pada saat umaro dan ulama itu bersama-sama membangun negeri. Ya. Nah, jadi kalau santri bertanya Buya sebaiknya bagaimana hubungan antara pemerintahan dan ulama seperti itu? Buya akan tambahkan sedikit lagi supaya lebih jelas komunikasi antara umaro dan ulama itu. Ada hadis, cukup panjang hadisnya, tapi Buya jelaskan secara bebas. Tidak keluar daripada koridor makna dari hadis itu. Begini sabda Rasul. Bahwa kehidupan suatu negara itu, santri, negara ini bagaikan kapal yang besar. Kita tahu kan di kapal itu ada yang the have di atas, orang-orang yang banyak uangnya bisa lihat pemandangan lah dan sebagainya. Ada yang premium di tengah gitu ya. Bahkan ada yang tidak kapal itu yang harganya murah, yang kadang-kadang bisa gratis di bawah itu. Di negara pun sama, ada yang the have yang wah konglomerat jutawan, miliarder. Ada yang kelas menengah, bahkan ada yang miskin, bahkan sangat miskin. Kita tidak bisa membohongi diri secara kasat mata, itu kita melihat itu. Ada orang punya rumah begitu banyak tetapi tidak ditinggal, tidak ditempati. Di satu sisi, di sisi lain ada orang yang jangankan rumah, tempat tidur pun kadang-kadang oleh pamong praja mungkin diusir-usir karena tidak punya apa-apa, beralaskan tanah dan kemudian dinaungi dengan langit karena dia seorang gelandangan misalnya. Kita bisa melihat kenyataan itu, termasuk juga di kapal yang besar itu. Udah, begini sabda Rasul. Nah, kemudian kedudukan ulama di mana, Bu ya? Ulama itu yang dekat kepada golongan atas dan golongan bawah. Seorang ulama itu, ahli dakwah itu harus selalu care, siap mengawal, siap memperhatikan dari kalangan yang paling bawah sampai bolak-baliklah ulama itu, dari tengah sampai ke atas. Kejadian sabda Rasul di bawah itu kehausan, di paling bawah itu kehausan. Ini haus aku ini enggak, ini kenapa tuh yang di atas enggak ngasih air, kata yang di bawah. Maka para ulama naik ke atas dak. Itu yang di bawah itu kehausan, kasih minum. Tapi yang di atas tidak memperhatikan. Mereka hiduplah dengan kehidupannya, enggak memperhatikan di bawah. Itu ke dalam kehidupan di kapal, termasuk juga kehidupan di negara. Itu yang di bawah itu sudah menjerit-jerit. Ini sembako mahal amat. Gas ini sangat susah.
Aku cari kerja juga susah, banyak PHK, gimana ini? Ulama menyampaikan ke pemerintah, menyampaikan juga ke orang-orang daerah. Kata ulama gini. Tapi yang di atas dia memperhatikan. Kembali kepada yang kepala tadi, akhirnya yang di dek itu karena tidak dikasih minum. Apa kata yang di dek? Sudah, karena yang di atas tidak kasih minum, aku akan membolongi perahu ini supaya aku dapat minum dari air laut. Loh, kata para ulama, jangan. Kalau kalian membolongi di bawah itu air supaya kita tenggelam semuanya. Enggak, akan dibolongi aja. Disampaikan lagi oleh para ulama. Gimana itu yang bawah itu sudah mau membolongi perahu kita? Enggak perhatian dia. Di negara juga sama. Kata para ulama, itu gimana? Rakyat sudah menjerit dan sebagainya. Aturan tidak jelas. Main tangkap saja. Kadang-kadang tidak ada ke pengadilan. Orang berbicara benar, kadang-kadang dianggap salah. Orang yang salah justru diangkat. Orang yang korupsi besar-besar dan enak-enak saja. Tetapi orang yang maling ayam karena kelaparan anaknya tidak makan, ditangkap akan dibakar oleh pemerintah. Itu ulama sudah menyampaikan. Tapi yang di atas tetap saja. Akhirnya kembali ke kapal tadi. Si kapal itu dibolongi. Masuklah air ke perahu itu. Mulai yang di atas goyang ini, kenapa? Air sudah masuk. Air masuk ke perahu itu. Dan seluruh yang di kapal itu tenggelam semuanya. Negara juga bisa begitu. Tidak mendengarkan para ulama. Para ulama yang sudah melihat sudah tenggelam, sudah mulai yang kecil tidak bisa diajak ini. Akhirnya para ulama menceburkan diri dan berenang. Selamatlah para ulama. Dan yang celaka adalah orang-orang yang golongan bawah, yang atas menengah. Karena tidak mendengar nasihat para ulama. Negara pun, si Jami kalau kasar mana? Saya. Para ulama tidak didengar. Yang bawah juga yang miskin marah-marah, yang atas tidak memperhatikan. Hancurlah negara. Kita semua harus paham. Negara yang dulu jaya dan ada sekarang sudah musnah. Siapa yang tidak kenal Uni Soviet? Zaman Buya begitu hebat Uni Soviet. Termasuk adidaya bersaing dengan Amerika. Sekarang ini kalian kalau ditanya Uni Soviet, dicari di peta, tidak ada. Uni Soviet sudah hancur dan berkeping-keping. Dulu ada Uni Soviet zaman Buya, zaman Ananda nggak ada Uni Soviet. Sudah nggak ada negara itu. Dulu kita mengenal negara Yugoslavia. Yugoslavia itu negara Balkan yang kuat. Sekarang tidak ada negara Yugoslavia. Nggak akan ada di peta. Sudah hilang. Berkeping-keping. Indonesia sekarang ini. Kalau Umaro dan ulama begitu sangat ego kedua-duanya. Ulama merasa paling benar. Umaro merasa paling benar. Sudahlah, sudah mulai berhenti itu. Ulama itu jangan merasa paling benar. Kalaupun memang ada salah, minta maaf kepada pemerintah. Juga pemerintah kalau dinasihati oleh para ulama, tolonglah, harus mendengar. Umaro dan ulama sama-sama bertugas membimbing rakyat dan semuanya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nanda Buya menjawab berkenaan dengan Buya sebaiknya bagaimana hubungan antara pemerintah dan ulama. Ya. Tuh, baik. Selesai pertanyaan jawaban dari pertanyaan yang pertama.